sedih, kok ada ya orang mau beragama, ujungnya seperti itu. Ya. Dan kita nggak benci kepada orang yang benci kepada kita. Nah, ini kata kuncinya. Ya, kita nggak perlu benci kepada orang yang benci kepada kita. Nggak usah capek-capek, Pak. Benci sama saudara, benci sama tetangga, lelah nggak? Benci sama orang banyak, capek nggak? Capek. Jadi orang-orang yang paling lelah di dunia ini orang yang benci. Karena kalau sudah benci, keluarlah hasad, iri, dengki. At'abun nas fid dunya al-hasid. Orang yang paling lelah di dunia ini orang yang dalam dirinya ada kebencian sehingga dia iri dengki. Jadi kita nggak usah benci sama orang. Wal mubghid, dan orang yang suka marah-marah. Marah di mana aja ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika kita pernah marah tidak pada tempatnya, ya. Perangkat-perangkat negara kita itu PR-nya besar sekali. Saya bukan PNS, bukan ASN, bukan tentara, bukan polisi. Saya santri. Ya. Maka yang kita lakukan adalah amal-amal santri, ngaji kitab. Ya. Jika mereka ngurusnya nangkep-nangkep, nah itu urusan mereka itu. Atau apapun, kita ngurusnya memperbaiki dari dalam. Karena ini kesalahan kami juga. Kenapa membiarkan umat seperti ini? Ya. Maka kita nggak salahkan mereka juga. Ya. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada. Ya. Giliran kita saudaraan begitu, mereka nggak berani serang Syekh Ahmad Tijani, tapi serang Ar-Razi. Ya. Karena takut juga dia. Ya. Gimana? Antum percaya nggak aneh ngajarin nyembah Nabi Isa? Itu kan kekonyolan yang diilmiah-ilmiahkan ya. Nah, kita nggak mau lah seperti itu. Husnuzon kepada orang itu. Kalau nggak ngerti tanya langsung. Ya. Was-was itu ada dua. Satu dari dalam diri, satu dari luar diri. Yang dari luar diri ini ada syaitan bertubuh manusia, syayatinul insi. Dan yang kedua, syayatinul jinni, setan jin. Apa yang dia bawa? Was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mewaswaskan manusia. Ya. Maka saya menghimbau siapapun, tolong jangan terlibat perdebatan, pertengkaran yang ada di sosial media. Karena itu akan membawa was-was. Unfriend aja ya. Saya pernah menyampaikan dalam kajian Mukhtasar Ihya, imam kita Imam Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i bukan? Ya, untuk mazhab yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Tapi ini imam kita ya, imam kita semua. Imam Syafi'i pergi ke pasar ya. Nyampe di pasar, ada orang ngomong menghina-hina, kata-kata kasar. Ya. Di belakangnya ada murid beliau, santri beliau namanya Al-Buwaiti. Kita sekarang nyebutnya Imam Al-Buwaiti. Apa kata Imam Syafi'i? Tutup telingamu, jangan dengarkan sampah-sampah. Karena ini semua adalah sampah yang akan membuat bau pendengaranmu, akan mengotori pandanganmu. Ternyata manhaj ini dipakai oleh gurunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, namanya Abul Hasan juga ya. Imam Abul Hasan yang ini, beliau mengatakan ketika 3 muridnya datang, apa kata beliau, Abul Hasan ini? Kalian tidak usah memandang wajahku. Jadi belajarnya di belakang tirai. Karena kalian baru saja melewati pasar, di pasar mata kalian baru saja dikotori. Kalau kita kan bilang cuci mata. Kalau beliau bilang enggak, kalian habis ngotorin mata. Nanti kotorannya nyebar ke saya. Jadi ternyata beliau ini kasyaf.
Karena kasyaf Allah bukakan pintu rohaninya. Jika dia memandang mata, dia tahu antum habis kalian nonton bokep, itu dia tahu. Ya. Habis keliatin aur mau beragama, ujungnya seperti itu. Ya. Dan kita nggak benci kepada orang yang benci kepada kita. Ini kata kuncinya. Ya. Kita nggak perlu benci kepada orang yang benci kepada kita. Nggak usah capek-capek, Pak. Benci sama saudara, benci sama tetangga, lelah gak? Benci sama orang banyak, capek gak? Capek. Jadi orang-orang yang paling lelah di dunia ini orang yang benci. Karena kalau sudah benci, keluarlah hasad, iri, dengki. At'abun nas fid dunya al-hasid. Orang yang paling lelah di dunia ini, orang yang dalam dirinya ada kebencian sehingga dia iri, dengki. Jadi kita nggak usah benci sama orang. Wal mubghid, dan orang yang suka marah-marah. Marah di mana aja ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika kita pernah marah tidak pada tempatnya. Ya. Emang saya nggak pernah marah, saya pernah marah juga Pak. Dulu hobi saya marah, ini santri saya yang sering saya marah-marah ini dulu ya. Dulu berapa kali kena berdiri? Sering ya. Tuh, sering dulu. Alladzi tatlub amamak. Jadi di dalam diri kita, kolbu akan berkalam. Hei, yang kamu cari bukan ini. Bukan tengkar-tengkar begini. Bukan ilham-ilham begini. Kalau yang dapat kemampuan mengobati, kamu boleh mengobati orang. Tapi tujuanmu bukan ini. Maka dia seperlunya. Ya. Orang-orang yang kemudian kasyaf melihat aib. Kebaca nih si batin orang. Bukan untuk itu. Nanti batinnya akan ngomong. Tujuanmu bukan untuk mengetahui kualitas batin orang. Ya. Hal itu hanya boleh untuk seorang mursyid. Jadi hanya mursyid yang boleh dikasyafkan tentang kualitas batin seseorang. Tapi kebanyakan mursyid nggak mau juga. Karena mursyid takut jika dia mengetahui aib orang lain. Ini saya udah banyak ketemu mursyid-mursyid ahli kasyaf. Itu nggak ada yang suka, minta diangkat itu. Ya Allah angkat ini. Dan rata-rata mursyid saya, mazhabnya mazhab husnuzon. Apa artinya? Alirannya berbaik sangka, jarang yang berburuk sangka. Wala tabarrajat zawahirul mukawwanat illa nadathu haqa'iquha. Tidaklah silau zawahir penampakan mukawanat alam. Alam itu ada alam yang zahir, ada alam yang batin. Alam pikiran, termasuk ilmunya, ini Bapak faham sesuatu itu udah alam. Alam pemahaman namanya. Apalagi merasakan suatu pengalaman zikir. Ya, pengalaman zikir, ada macam-macam Pak. Ada teman kita yang waktu zikir dia nggak ngerasa badannya ada. Ada yang zikir udah berkali-kali nggak ngerasa apa-apa juga ada. Ini ujian. Ketika si temannya bercerita, saya kalau zikir terasa begini. Temannya bingung, lah dia bisa ngerasa gitu, kenapa aku enggak? Ini ujian buat dia. Apakah dia zikir nanti ingin merasakan itu? Atau dia zikir ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah masyayikh kita memberikan suatu doa kalau mau zikir. Ilahi anta maksudi. Ya Rabb, hanya engkau tujuanku, bukan pengalaman-pengalaman batin itu. Tapi bertemu engkau yang maha batin. Merasa dipandang oleh engkau yang maha batin. Itulah tujuanku. Jadi batin-batin yang lain gak penting Pak, udah ketemu Allah. Ya. Kalau antum sudah bersama pemilik yang zahir dan batin, masih butuh gak itu? Gak perlu, maka pengalaman-pengalaman itu simpen aja lah. Ya. Ini banyak yang mengalami sesuatu, gak udah saya ceritain ke orang dah. Ya. Hatta gak usah ceritain ke saya lah. Ya. Saya juga punya pengalaman rohani dan saya gak banyak ceritain ke orang kok. Tapi yang penting-penting saya ceritakan. Untuk apa? Untuk tarbiyah. Bukan untuk apa-apa juga. Ya. Simpan aja, tulis sendiri, jadikan diary. Dari pengalaman rohani. Nanti kalau sudah berapa lama antum dikasih petunjuk oleh Allah. Mana yang dari setan, mana yang dari halu. Ada yang halu loh Pak. Ya. Serius ada yang halu. Namun kalau orang sudah mengerti bab ini,
dia akan tahu ya, secepatnya, nggak lama. Ya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Apa bisikan yang di dalam hati ketika kita kasyaf, ketika kita melihat sesuatu? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu semua yang kita lihat dia akan berbicara secara sir. Kami yang engkau lihat ini, kami yang engkau alami ini, kami yang engkau peroleh ini hanyalah ujian. Fala takfur, jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Ya, banyak yang kufur nikmat di situ. Ya. Maka di sini beliau mengatakan di syarahnya wa ghammid aynaik an dzalik wa la taltafit ilaih wa dum ala sulukika wa sayrik. Udah pejemin aja matanya, enggak usah pandang itu ya. Thariqah saya ngaji, ta'lim wa ta'allum. Al-ilm. Jadi thariqatuna thariqatul ilmi wa ta'allumi wa ta'lim. 3 itu. Thariqat saya, thariqah ngaji. Ngaji itu ada ilmunya, ada ta'allumnya, belajarnya, ada ta'limnya. Berarti ada maklumnya, ada yang dipelajari. Maka kemana-mana kita sering bawa kitab. Ini bukan gagah-gagahan. Tapi kita nggak mau ngulangin hal-hal yang nggak perlu diulang. Dan saya ingin berbagi kepada masyarakat, terutama yang minat kepada kajian keislaman, apa yang kami baca di pesantren minimal Bapak Ibu juga dengar. Dan asik ya. Walaupun nggak bisa baca kitab, gimana? Senang nggak? Ya, merasa disihir nggak? Karena udah ada yang bilang saya menyihir. Ya. Alhamdulillah. Sejak kapan saya belajar sihir Pak? Ya. Dan antum percaya nggak aneh penyihir? Hah? Percaya nggak? Mana ada penyihir sholawatan gitu? Percaya nggak kalau saya liberal? Mana ada orang liberal ngajar kitab Aqidatul Awam? Nggak ada. Mana ada orang liberal, orang plural ngajar, ya ngajar kitab Tohawi, ya gimana sarungan? Ya, nggak ada. Itu potong-potongan dan mereka tidak mengerti kata-kata kunci bahwa kita berbicara bab namanya ontologis. Kalau teologis itu akidah. Saya nggak pernah 1 detik pun keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak pernah kita keluar. Kalau mazhab fikih kan kita bisa berselancar Pak. Di dalam mazhab Syafi'i itu sudah banyak kaul-kaul yang bisa kita pakai. Ya. Jadi antum percaya nggak aneh liberal? Percaya nggak saya mengajarkan nyembah Nabi Isa? Nah, itu kan video yang dipotong kan? Antum percaya nggak saya mengajarkan menyembah siapa saja? Berarti antum telah sampai usul kepada Allah. Kan nggak ada. Kita menjelaskan dalam bab rohani tidak ada kata benar salah. Dalam bab rohani sempurna tidak sempurna. Sempurna itu al-Muhammadi, Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak sempurna. Makanya ketika ada kajian kita yang dipotong salah satunya, saya pernah menjelaskan satu ayat, surah Ar-Ra'd ayat 15 ingat saya. Ya, sujud kepada Allah apapun yang di langit dan di bumi. Ya. Apa kata Sidi Syekh Ahmad Tijani dan imam-imam yang lain? Apapun yang di bumi, apapun yang di langit, semuanya sedang menyembah Allah. Walaupun zahirnya dia menyembah selain Allah. Itu kalam beliau. Itu bab namanya bab ontologis, bukan bab teologis. Kalau bahasa kitanya bukan bab akidah, itu bab wujud. Adakah wujud di alam ini selain wujud yang hakikinya dari Allah orang, habis buka status yang gak benar, habis tengkar di Facebook, itu dia tahu. Kalau zaman sekarang ya, kalau dulu seperti itu. Maka dia gak berani lihat, dia khawatir membaca aib orang lain. Tuh. Ada Al-Baqillani, ada imam-imam ya, Isfaraini ya. Ada Fawraq ya, banyak sekali. Itu yang tiga itu saksi. Bahwa gurunya wali-wali Allah kasyaf. Ya. Nah ini kasyaf ini terjadi di beliau dan Allah tidak angkat. Karena Allah tidak angkat maka dia tutup. Dia lebih baik tidak melihat mata seseorang. Coba kalau kita buka atu-atu kan gawat Pak. Ya.
Di mata saya juga udah banyak maksiat ya. Ya itu yang nomor berapa sih itu? Nomor 28. 29. Oke. Sekarang kita masuk ke hikmah yang baru. Sebenarnya masih banyak penjelasannya. Minimal sudah dapat intinya. Bahwa jika antum dapat kasyaf atau ada kasyaf Facebookia, kasyaf YouTubea, dapat informasi dari sana, jangan langsung percaya. Oke? Nah, ini penting sekali. Penting dalam beragama. Capek ya. Nggak perlu tidak membuat hati kita tenang, tinggalkan. Sepakat? Ya. Oh, dia memancing emosi saya. Nah, ini ujian buat kita. Ya, maklum sih manusiawi ya. Makanya sebaiknya daripada debat hindari. Jangan ketemu, nggak usah ketemu. Oh, kita diremehin mah dia, harga diri gua di mana kan gitu. Ya itu. Ujian antum di situ, merasa diri berharga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke berikutnya 29. Di kitab saya 21 ya. Kitab saya cetakan Darut Taqwa ditahqiq oleh Syekh Syurfawi, ya ini masih muda, Syekh Anas Syurfawi. Beliau juga ahli akidah, juga sufi. Masih muda, umurannya di atas saya dikit. Ahli hadis. Ya, ahli hadis juga, ahli akidah. Pernah di Indonesia beberapa lama. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Ada 4 jenis orang meminta. Dan 4-empatnya itu bermasalah. Jadi 4 kesalahan orang berdoa. Ya. Yang pertama, talabuka minhu ittihamun lah. Engkau memohon, meminta kepada Allah, minhu, kepadanya Allah, ittihamun, tapi engkau menuduhnya, ya, lahu, terhadapnya. Kenapa? Engkau meminta karena engkau berpikir dia lupa terhadap rezekimu. Lalu kita doa, ya Allah, masa sih lupa? Sering begitu nggak? Kita itu sering doa kayak ngasih tahu Allah, benar nggak? Jujur ya, kita sering doa memberitahu Allah. Ini yang enggak benar. Sebelum kita berdoa, Allah kan sudah tahu. Maka kita berdoa bukan sedang memberitahu. Kalau kita sedang memberitahu, kita telah menuduhnya bahwa dia sebelum kita doa tidak punya pengetahuan. Batallah sifat 20-nya. Dalam akidah Ahlussunnah, Allah bersifat ilmun alim, punya ilmu. Ilmunya tidak didahului oleh khabar dan sebab atau kejadian. Ada 3, sabar, khabar, berita atau kejadian. Kalau ilmu saya itu didahului dengan itu. Sabab itu bisa jadi ngaji, saya belajar dulu, khabar dikhabari orang, atau kejadian hadisatun terjadi dulu baru faham. Ya enggak, benar enggak? Kita husnuzon nih sama seseorang, ternyata maksud dia enggak baik. Ya, dan itu sering, Pak. Sering. Ya, saya enggak tahu dan saya berdoa untuk enggak perlu tahu isi hati antum yang hadir ini. Saya husnuzon saja. Mungkin ada yang niatnya tulus, ada yang niatnya coba-coba. Coba dulu kalau asik dengerin. Terusin, kalau enggak ada yang pengen cari bahan untuk dipotong-potong, terserah antum ya. Allah tidak pernah tidur dan Allah lebih dahulu tahu. Sebenarnya sisi kisah dikasih tahu. Cuma nggak boleh aneh kasih tahu. Di antara wajah-wajahnya kan kelihatan ya. Itu wajah nggak bohong, Pak.
Mata itu bisa berbicara seperti Imam Abdul Hasan tadi. Bisa ngomong dia. Atau hati-hati aja ketemu dengan orang-orang yang kolbunya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya bukan saya ya. Kalau mas saya terserah antum lah ya. Wa talabuka. Nah, sebelum masuk yang kedua. Jadi kebanyakan kita doa ngasih tahu Allah. Berarti kita buruk sangka Allah sebelumnya tidak tahu. Saya mau tanya sama antum. Antum gak doa, kalau rezeki pasti nyampe gak? Antum gak nyembah Allah, nyembah Tepekong, nyembah Yesus, nyembah Wisnu, Siwa, apapun, terserah. Tapi kalau rezeki nyampe gak? Nyampe. Jadi jangan heran kalau ada di Indonesia, apa istilahnya 9 naga, lebih kaya. Ya wajar mereka rajin nyari kok. Kita kan ngomeng doang, ngemeng ya. Kita cuma bisa komentar-komentar, oh 9 naga, 9 naga. Kita nggak mau seperti mereka mencari. Alasannya zuhud. Ya. Islam itu 2 rukunnya itu mesti pakai duit Pak, pakai harta. Syahadat aman, ya penting air putih beres. Sholat, ya uduk beres lah. Ya. Tapi kalau masuk puasa enggak juga, malah ngurangin. Tapi setiap bulan puasa selalu pengeluaran kita lebih besar. Saya nggak tahu juga kenapa tuh ya. Dan yang keempat, kelima itu butuh duit. Bahkan seakan-akan Allah berpesan, kamu carilah dunia supaya kamu bisa berbagi. Itulah pesan dari rukun Islam yang keempat. Ya, berzakat, benar nggak? Coba antum kalau nggak nyari duit gimana? Bisa berbagi nggak? Tapi ada tauhid di situ. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nahnu narzuquka. Kamilah yang menghantarkan rezeki kepadamu. Zahirnya pekerjaan, zahirnya dapat hadiah, zahirnya dapat gaji, zahirnya dapat untung dan segala macamnya. Batinnya Allah lah yang menyampaikan. Karena tidak ada di alam ini kecuali imma fi'lullah, wa imma sifatullah, wa imma ismullah. Di alam ini cuma nama, sifat, perbuatan Allah. Itu aja yang kita lihat. Ya. Jadi mulai malam ini kalau berdoa, katakan di hati, ya Allah yang maha mengetahui isi hatiku. Yang maha mengerti apa yang aku minta. Sebelum aku meminta, engkau telah tahu apa yang aku perlukan. Aku ingin bermanja-manja bermunajat kepadamu. Tuh, inilah pembukaan Hizib Bahar. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Terjemahan bebasnya kayak tadi Pak. Itu teks Arabnya begitu, tapi terjemahan bebasnya kayak tadi. Ya. Saya sudah lama doa Tat. Belum dikabulkan. Nah, berarti antum nuduh Allah enggak denger. Atau nuduh Allah lupa. Kayak proposal aja. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Engkau, yang kedua, pertama talab minallah, yang kedua talab lillah. Apa talab lillah? Kita meminta untuk Allah atau karena Allah. Nah, orang-orang seperti ini, kenapa dia kemudian mencari rasa supaya Allah itu ada? Berarti dia merasa Allah itu pernah tidak ada. Gawat enggak? Yang hilang, muncul, hilang, sadar, tidak sadar itu kita atau Allah? Ya. Nah, ini kalau diterjemahkan talabuka lahu, tuntutanmu terhadapnya supaya dia ingat, supaya dia menjawab, itu karena kamu ghaibah, hatimu tidak terkoneksi kepada Allah. Maka orang sering ngomong gini kayak tadi, saya udah minta kok, saya udah doa bertahun-tahun kok, tapi kok Allah tidak jawab. Ya, berarti hatinya ketika doa
tidak terkoneksi kepada Allah. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha la yujibu, Allah tidak menjawab. Apa yang tidak dijawab? Doa dari orang yang min qalbin ghafil, dari kolbu yang lalai. Allah nggak jawab. Ya, contohnya seperti ini. Saya nih, anggap saja saya direktur, ya. Oke? Nih kita khayal-khayalan. Nih lagi halu nih ya. Bapak datang, Bapak GM saya ya. Bawa proposal. Keren kan? Bawa proposal. Udah 3 hari, saya nggak approve. Boleh nggak ngeyel Pak? Direktur, gue udah ngasih 3 hari, lu kok lupa? Boleh nggak gitu? Pecat besok langsung ya? Hari itu saya pecat langsung. Tapi Allah itu maha baik Pak. Kita nggak pernah pecat dari seorang hamba. Ya, paling turun-turun dikit. Ya, palingnya itu masalahnya Pak. Nggak usah ke Allah, ke manusia aja nggak boleh begitu. Maka Allah tersinggung jika ada seorang hamba mengatakan, aku telah berdoa, tapi dia belum kunjung menjawab. Ya, saya udah sholat bertahun-tahun kok. Tapi Allah nggak jawab juga. Sama, antum khidmah di masjid nih. Tiba-tiba pengurus ganti, kurang dihargai. Ngomong, saya ini udah banyak berkorban di sini. Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak jadi. Itu ditolak langsung itu di sisi Allah. Saya sudah ketemu orang begini bertahun-tahun dan banyak. Bisa jadi di majelis, bisa jadi dimanapun. Hati-hati. Ciri-ciri orang yang diterima amalnya, dia lupa kalau dia beramal. Ciri-ciri orang sedekahnya diterima, dia lupa berapa yang dia kasih. Lupa di situ artinya dia nggak mau sebut-sebut. Ciri-ciri orang yang diterima pengabdiannya, dia tidak merasa telah mengabdi kepada Allah ya, kepada rumah Allah, kepada majelis-majelis yang kita, ini kan majelis nih Pak. Ya kalau bukan karena saya nggak jadi, tunggu setelah ini antum diuji. Ya, saya setiap kali ngomong begitu saya diuji sama Allah dari kecil Pak. Umur 9 tahun kita menghidupkan surau kan, surau dulu kita nginepnya di surau. Tapi tradisi itu sudah nggak ada. Umur 9 tahun kelas 4 SD saya jadi Bilal. Untungnya guru di sekolah sangat mendukung. Jadi kalau pagi-pagi absen dulu, siapa yang nggak sholat pagi ini, sholat subuh. Akhirnya masjid tuh rame. Kita nginep di masjid, nginep di surau. Ya, sayangnya guru kita sudah sepuh, tidak siap lagi mengajar. Ya, sudah nggak sanggup mengajar. Tapi kita punya kenangan dulu nginep di surau, rame itu. 1 shaf, 2 shaf. Terbesitlah di hati, ada was-was. Kalau nggak karena kamu, nggak rame di masjid, nggak rame di surau. Besok Bilal saya diganti. Gila. Sana kan kalau nyebut L di belakang hilang Pak. Bilal itu Bila. Dulu Bila. Panggilan saya Bila dulu. Bilal ya. L-nya hilang. B-nya ganti pakai G. Gila. Habis ngomong begitu. Ya. Yang ketiga, talabuka li ghairihi. Engkau menuntut, memohon pertolongan kepada selainnya. Perlu digarisbawahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah itu hati-hati, kalamnya itu dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita.
Dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas. Zikir nafas ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Aidurusiyah ya, dari salah satu guru kita. Dan di situ ada zikir anfasnya. Ada zikir anfasnya, zikir nafas. Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syaziliyah, dan Thariqat-Thariqat lain ada ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah ya. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz. Kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu bika, inni atawajjahu ilaika binabiyyika, nabiyyir rahmah, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi, fashfa' fiyya. Atau fashfa' faqdi hajatinya. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabimu, Nabi Rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sampaikan, qalbul awliya, qulubul awliya, khazainu asma'illahi ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi enggak? Diziarahi enggak? Imam Ghazali ini ngomong. Antum kalau enggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang dipercaya. Kalau aneh kan ngomong, kolbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya, itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya, saya pun senang ziarah ke ulama. Kalau ke saya nggak usah dulu lah, ngaji-ngaji aja. Gak usah soan-soan dulu lah, belum pantas ya. Belum pantas aneh disoan-soanin ya. Mau berkunjung, belum pantas, masih ada guru-guru sepuh, kiai-kiai senior. Kepada beliau lebih aula, lebih utama kita berkunjung. Ya, kalau perlu saya temenin berkunjung ke mereka. Kebetulan lagi pas waktunya ya. Insya Allah ya. Mau ziarah nanti ya. Ziarah bareng-bareng kita mau. Insya Allah. Nah, kenceng. Semoga COVID-nya nggak bekerja banyak ya. Ini karena mau libur sengaja ya, jangan terlalu euforia. Siapa tahu nanti ada virus baru. Nah, itu maksud dari pemimpin kita. Ya, ini udah nggak pada pakai ini nih. Ya, ini rahasia kita aja ya. Engkau memohon kepada selainnya likillati hayaika minhu, karena engkau tidak tahu malu. Enggak tahu malu, udah tahu semuanya dikasih oleh Allah. Udah tahu bahwa satu helai rambut pun Allah yang menumbuhkan. Sudah sadar bahwa kita ini baiknya karena Allah yang membaikkan. Masih aja minta kepada selain Allah. Biasanya meminta kepada selain Allah ini terjadi pada orang kepepet. Jadi ilmu kepepet ini ada baik ada buruknya. Kalau waktu kita mahasiswa kepepet malam ini langsung jadi itu skripsi. Ya. Tapi kepepet, nah ini biasanya kan yang kepepet itu orang sakit,
Kalau sakit datang ke dukun tuh. Dukun ya tahu deh ya. Dia kan minta ke Allah juga sebenarnya. Cuma kan antum dia disuruh syirik. Tapi ingat ada orang yang dituduh dukun, dia bukan dukun. Nah, itu disebut uskun, ustadz, tapi dituduh dukun. Ya, ahli ruqyah. Itu dia enggak syirik. Ya, yang teman-teman ruqyah itu saya tidak menentang praktek itu, saya cuma ingin mengingatkan jangan asik di situ, gitu aja. Ruqyah kan salah satu yang dibolehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak masalah, tapi jangan halu. Ya, berbahaya. Masa percaya sama orang lagi kesurupan? Saya paling merasa aneh jika ada orang mentasdik, mempercayai omongan orang kesurupan. Orang kesurupan antum percaya? Makanya ada video orang ngambil kaligrafi nama Ashabul Kahf. Di tengahnya ada kitmir. Ya. Gitu kan. Nah, saya ada di sini karena itu. Nah, ini cara setan lewat jin yang nyusup, ya, sehingga menjadi kesurupan ke badan seseorang untuk menghina nama-nama kekasih Allah. Ashabul Kahf itu kalau dalam ilmu ma'rifat termasuk nabi-nabi tapi bukan rasul. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, nah wali itu nabi. Sebelum Nabi Muhammad. Semua wali-wali Allah yang dapat nubuat, ya, dapat kabar ilham itu pasti wali. Kecuali orang-orang soleh, ya. Ada wali-wali yang khusus lah. Kalau wali amnya nggak masuk, ya, wali amnya nggak masuk nabi. Tapi kayak mereka Ashabul Kahf. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tazkirah, Ashabul Kahf itu nanti akan muncul kembali. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Akan muncul kembali nanti di saat Nabi Isa berjuang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti keluar lagi Pak. Berarti dia lagi tidur lagi sekarang. Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu nasib mereka hari ini. Saya pernah ke tempat yang disebut Gua Kahfi yang ada di Yordan. Besar kemungkinan memang di sana. Ya, kita ditutup oleh Allah, kita nggak bisa ngelihat di belakang rahasianya apa, kita nggak tahu. Ya, tapi kalau berdasarkan riwayat yang ada, mereka muncul lagi. Taib. Ada kepepet kedua, orang yang sudah mentok biasanya jabatannya, posisinya, biasanya ini pejabat-pejabat nih hati-hati, ya, pejabat-pejabat, nggak tahu kelas menteri mungkinnya dia ada, cari backup ke siapa? Ya, direktur-direktur yang sudah kesohor tuh ya, udah mentok dia, udah bingung. Nah, cari backup, mau cari backup ulama, terjebaknya kepada dukun yang berbaju ulama. Ada ulama dituduh dukun, nggak dideketin. Ada dukun berbaju ulama dideketin. Oh, ini banyak terjadi. Ya, udah banyak. Saya agak sedih melihat fenomena ini. Kalau mereka menghebat, mereka aja jadi direktur ya. Mereka aja jadi orang hebat. Kenapa mereka kemudian kita mintai? Jangan marah ya. Yang praktek jangan marah. Ya, kita harus edukasi masyarakat lah. Ya. Wirid-wiridnya sudah ada semua kok Pak di Instagram, di YouTube. Wirid supaya narik rezeki. Ada semua. Wirid untuk jabatan naik, ada semua. Antum mau ngamalin nggak? Ya, itu aja sebenarnya. Tapi ada cara paling ringkes, puasa Daud, sedekah, udah beres. Karena sebaik-baik karir Nabi Daud. Nabi Daud itu karirnya terbaik. Apa rahasianya? Rahasianya apa coba? Puasa Daud ya. Ya namanya puasa Daud, ya Nabi Daud yang puasa. Dulu di awal Allah mencipta Sayyidina Adam, Nabi Adam dikasih unjuk takdir semua keturunannya, termasuk saya duduk malam ini di sini dan antum hadir malam ini. Nabi Adam sudah dikasih unjuk. Nabi Adam tahu. Ya.
Maka Nabi Adam tersenyum kalau ngeliat kita ngaji. Alhamdulillah. Nabi Adam melihat di antara takdir itu ada yang unik. Yang unik apakah itu? Nabi Daud ahli pandai besi. Dia akan bisa menciptakan senjata-senjata yang hebat. Tapi umurnya tidak cukup. Umurnya barangkali cuma sampai umur 60-70. Anggaplah 70. Dia mati, meninggal. Akhirnya Nabi Adam mengatakan seandainya, ini wahyu ke dalam hatinya. Jadi wahyu itu ada macam-macam juga, ada yang sudah di Lauh Mahfuz, ada yang langsung ke dalam ruhnya para nabi. Ini tingkatan-tingkatan wahyu, Pak. Yang sudah sampai, jadi Allah berkalam ke Lauh Mahfuz, itu babnya kudrat iradat, kita sebut takdir. Ada yang masuk ke dalam ruhani para nabi dan para wali. Nah, ini namanya bukan takdir, namanya rahmah. Ya. Karena aras itu adalah tempat Allah mengejawantahkan rahmatnya. Disebutlah Ar-Rahman alal arsy istawa. Terhadap araslah Allah meratakan, melimpahkan rahmatnya. Aras itu di atas langit. Antara langit dan aras ada takdir, Lauh Mahfuz. Berarti hukum aras lebih tinggi daripada hukum Lauh Mahfuz. Seperti, mohon maaf, kolonel, atau kalau di polisi apa namanya? Kombes punya suatu kebijakan. Terus ada atensi dari jenderalnya, jenderal bintang 1. Berubah gak dia? Berubah. Di dunia aja begitu, gimana di langit enggak? Ini kan cuma imitasi yang di sana. Yang ada di alam ini adalah imitasi. Apa arti imitasi? Ya, tiruan yang di sana, yang hakiki yang di sana. Nah, langsung hukum arsyah, hukum rahmat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, bahwa rahmat Allah mendahului ghadabnya. Di hadis qudsi juga disebutkan begitu. Rahmat Allah mendahului murkanya. Dalam sebuah lafaz ada kalimat di hadis qudsi misalnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan, mendahului ghadabku. Ghadab itu hukum Lauh Mahfuz. Murka. Sedangkan rahmat hukum arsyiyah. Berarti ada ilmunya kan? Ini bukan buatan Ar-Razi. Bukan akidah baru. Ada dalilnya semua. Maka pilihlah jalan yang kamu kuat di situ. Jangan mencela-mencela nggak jelas, Pak. Pilih jalan yang di situ pasti ada orang yang suka, di situ pasti ada orang nggak suka. Jalan kita jelas. Maka waktu saya mengajar kitab-kitab ini, kitab Tazkiyatun Nafs, Riyadhutun Nafs, kitab tasawuf kata orang, kitab zikir, kitab hikam Ibnu Athaillah, itu sahabat saya ngomong, banyak itu, bukan 1-2 orang. Antum nggak takut nanti dibenci oleh kelompok fulan, kelompok seberang gitu? Jawaban saya apa, Pak? Kalau saya beramal karena ingin dipuji si fulan, kelompok A, B, C, D, maka saya akan membuat dia senang misalnya, tapi saya akan dibenci lagi oleh kelompok yang lain. Nggak mungkin saya disukai semua orang. Jadi saya memilih sekarang untuk siap dibenci dan siap juga disukai. Ada orang yang suka ilmu tentang Tazkiyatun Nafs ini, Riyadhutun Nafs ini. Ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Ntar orang bilang kita ngedongeng, nggak apa-apa, biarin aja. Ada orang bilang ahli bid'ah, syubhat, itu resiko, Pak, resiko di jalan Allah. Dan salah satu ciri-ciri pejuang di jalan Allah, la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicaci orang-orang yang mencaci. Kenapa? Itu kan biasa aja, jalan aja. Maka kalau pengurus masjid, betul harus dengerin orang dalam rapat, tapi jangan kebanyakan rapat, Pak, banyak kerja aja. Di masjid itu kok banyakan rapat, enggak, banyakan rapatnya enggak ada kerjanya ntar. Di mana-mana begitu. Ya, kantor aja kalau banyak rapatnya itu nggak ada jadi. Rapat tuh sedikit aja. Yang banyak kerjanya. Kalau kita rapat, pasti kita disalahin orang, dikritik orang. Oh, berubah lagi. Ya. Bi ayyakuna munfaridan 'adiman nazari ghaira musyarakin fil manzilah. Nah, orang-orang ini
yang ingin mencari popularitas, jabatan, mencari kemuliaan, ini nggak rela kalau ada orang mendapatkan kemuliaan itu. Kalau dia satu aliran, Pak, kalau ini dalam bab keagamaan ya, jadi keagamaan ini bisa kena nih. Dai sama dai masih sepaham nih, ahlu sunnah. Dia akan mengatakan, oh si Anu tuh nggak pantas ngajar ini, dia nggak pakar. Yang pakar maksudnya dia sendiri yang pakar. Tuh, bisa begitu Pak. Jadi ini udah sepaham nih, udah sama-sama ahlu sunnah, udah oke lah pemahamannya, masih bisa iri begitu. Apalagi kalau tidak sepaham, kira-kira gimana? Satu ahlu sunnah manhaj akidahnya Asy'ariyah, satu mengaku ahlu sunnah manhajnya salafiyah. Salame Pak, salame itu. Si Asy'ari bantah salafi, si salafi ngata-ngatain Asy'ari, begitu terus. Dia nggak rela si salafi ini naik, sebagaimana si salafi nggak rela si Asy'ari ini naik. Begitulah terus. Apalagi muncul sufi, merasa nggak pantas. Apalagi nanti ada nih cara-cara untuk menjatuhkan dia, beda pilihan politik. Maka antum lihat aja sekarang di YouTube habaib dengan habaib tengkar. Intinya sebenarnya adalah luka lama beberapa tahun yang kemarin, setahun beberapa tahun kemarin ya. Karena beda pilihan politik, sekarang cari-cari kesalahan. Oh, ketemu nih kesalahannya. Nah, itu diekspos terus, tengkar. Ya kita sedih juga sih ngeliat habaib kok tengkar-tengkar. Tapi ini menunjukkan habaib itu yang suci darahnya, tapi pemikiran dia kan belum tentu suci. Ya, manhajnya, mazhabnya belum tentu suci. Dia sama kayak kita, persis sama, nggak jauh beda. Habaib nggak ngaji ya bodoh. Habaib ngaji ya dapat dua kebaikan. Udah habib berilmu, dua manzilahnya, manzilatani. Kalau kita kan dapat satu doang Pak. Nah, cuma kalau rohani kita bagus, bisa jadi kita pewaris rohani, mereka juga pewaris jasmani. Lebih kekal yang mana, jasmani sama rohani? Rohani. Maka Nabi mengatakan pewarisku bukan zuriatku. Nabi mengatakan pewarisku ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ya. Jadi kalau beda faham, beda aliran, oh bisa kalimatnya begitu. Syubhat, ahli bid'ah, sesat. Bisa begitu Pak. Udah sering lihat ya di YouTube ya. Pasti sering lihat begitu ya. Kalau dia sefaham tapi beda popularitas, nanti paling mau jatuh-jatuhin. Nah ini agak sedih kita ngelihatnya ya. Dan yang terakhir, penyebab orang bisa hasad, khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Ini yang paling parah. Emang pada dasarnya hatinya busuk gitu, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau terjemahan harfiahnya, jiwanya itu kotor. Khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Dan rasa kikirnya yang pelit terhadap hamba Allah, bihaitsu yashuqqu alaihi ayyusafa indahu husnu hali abdin fi ma'unima alaih. Dia susah menerima kalau ada orang mendapatkan kebaikan. Seorang dai, seorang artis itu nyesek Pak, si public figure ini, kalau melihat si artis atau public figure atau si ustadz yang lain itu populer muncul, nyesek bagi dia. Ini ciri-cirinya ya. Makanya mereka betul-betul jor-joran untuk menghabiskan dirinya, untuk membuat followernya senang ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau empat ini masuk ke dalam diri, udah semi-semi kafir Pak. Empat yang tadi ya, kebencian. Ya, benci ini kan sebabnya macam-macam ya, beda faham, beda politik, beda strata ekonomi ya. Ta'azzuz, merasa diri pantas, mulia, mencari riasah. Apa arti riasah tadi? Kepemimpinan, wa talabil jah, mencari jah, tuah.
ya, kemuliaan. Dan yang terakhir, emang jiwanya kotor. Nah, rata-rata jiwa kita kotor, Pak. Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor. Meskipun dia kotor, kolbu kan ada cahaya. Maka kolbu ini nanti akan membersihkannya. Maka ada jalan pintas untuk menghabiskan ini. Kalau beliau memberikan di sini beberapa cara ya. Jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Mirip seperti dokter, kalau lukanya di luar, pengobatannya di luar. Kalau lukanya, penyakitnya di dalam, itu harus dioperasi, benar nggak? Nah, operasi terbesarnya itu adalah zikrullah. Likulli syai'in siqalah. Begitu dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wasiqalatul qalbi zikrullah. Pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Nah, itu zikrullah kalau masukkan kolbu. Kalau dimasukkan ke pikiran bagaimana? Apakah kita akan hasad sama orang? Sedangkan yang menurunkan nikmat itu siapa? Ini caranya nih kalau masuk ke akal. Allah, benar. Mungkinkah Allah salah menurunkan nikmat sehingga kita perlu iri? Kita nih senang sama seorang lawan jenis, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tahu-tahu dia nikah duluan sama seseorang. Iri nggak? Pasti ada rasa iri, Pak. Masa dia sih wajahnya biasa-biasa aja, kok nikah sama dia yang mukanya luar biasa? Itu perasaan kita. Ya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah salah dalam menjodohkan? Tetangga kita dapat rezeki, kita mikir seharusnya saya itu. Teman kita dipromosiin, gajinya naik, kita berpikir seharusnya saya itu. Pertanyaannya diulang lagi, itu yang ngatur siapa? Allah bukan? Allah. Mungkinkah Allah salah ngirim rezeki orang ini? Kalau begitu, orang yang hasad, dia sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada Khalik? Kepada Khalik. Saya kalau gitu bukan berarti Allah berada di satu tempat, Pak ya. Ini menunjukkan Allah maha tinggi gitu aja, secara mutlak, bukan tinggi arah. Allah maha hebat. Ini karena tubuh kita butuh isyarat ya. Jadi orang yang hasad itu, dia sebenarnya berprasangkanya ke siapa? Ke Allah. Itu masalah dia. Maka dosanya orang hasad ini bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja, tapi dia salah memahami tentang Allah. Dia menuduh Allah itu salah kirim. Nah, dan saya sudah berulang-ulang mengatakan, Allah itu apakah kalah canggih daripada JNE, Tiki, Pos? Itu kalau kita ngirim barang, namanya kita tulis, jalannya, rumah-rumahnya, kita kirim, nyampe nggak, Pak? Mungkin ketuker nggak? Persentasenya berapa tuh ketuker? Kecil sekali. Ya mungkin 98% itu nyampe semua. Paling 2% rusak atau meledak di tenggelam gitu ya, atau busnya hancur yang bawa. Tapi di luar itu gimana? Banyak nyampainya kan? Itu yang tiap hari pesan-pesan Lazada, tiket.com, ibu-ibu tuh. Ya, mas-mas ini juga kayaknya nih sama kayaknya. Itu gimana? Salah kirim nggak dia? Enggak, paling salah kirim barang. Ya, kita pilih warna merah, dia kirim warna biru. Tapi nyampe barangnya. Kenapa? Alamatnya jelas. Rezeki Allah itu dikirim, Pak, dari langit. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki, dari barang nikmat yang kami rezekikan kepada mereka.
itu mereka infakkan. Berarti ada kalimat kami rezekikan. Nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberi rezeki kamu. Itu ayatnya jelas. Kalau terjemahan hari ini, kamilah yang mengirim secara rigid, detail rezeki kamu masing-masing. Maka tidak akan ada yang ketukar jodoh, nggak ada yang ketukar rumah, ketukar duit, ketukar gaji, nggak bakal ada. Kalau sudah paham begini, masih perlu nggak hasad sama teman yang pangkatnya sudah duluan naik, rezekinya sudah duluan naik? Ya, Ustadz masih atu aja Ustadz ya, masih atu dia. Ketemunya udah dua, iri, nggak perlu iri. Kalau emang jatah pasti dapat. Kalau nggak di sini ya di surga, kan gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah, kepada makhluk itu adalah turunannya. Karena dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada demikian. Ada dua tuh obatnya. Yang pertama di kolbu, banyak-banyak zikir. Maka cari ahli zikir kolbu. Nanti diajarin Pak cara zikir di kolbu. Jangan cuma zikir di lisan doang. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, saya suka zikir dengan tangan, zikir dengan lisan, dan dengan kolbu saya. Berarti ada zikir kolbu. Nah itu ditalkinkan dari ahli kolbu. Talkin itu dibimbing. Talkin bukan hanya untuk orang yang sakarat atau udah mati. Orang yang mau mati lebih butuh. Karena kita yang butuh Pak. Masalah orang iri nggak iri kan masalah di sini. Ya. Dan yang kedua itu dalam ilmunya. Nah, ilmu mengenai cara menghapus iri tadi. Ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad. Semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Ada? Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang hadir di masjid sekarang. Ya. Assalamualaikum. Maaf saya masih kesulitan membedakan antara jiwa, nafs dan kolbu. Oke, baik. Cara membedakan jiwa, nafs, ruh, kolbu gitu ya. Betul. Ini sengaja waktu di awal saya tinggalkan pembahasannya. Karena Imam Ghazali juga beliau masih muter-muter di situ. Jadi ada yang disebut dengan pertama dari fisik dulu, jasad. Ini dia. Jasad kita ini mempunyai energi, energinya mirip dengan binatang. Energi itu ada pada apa? Ada pada nafs. Disebut jiwa. Bahasa Indonesianya jiwa. Disebut sukma. Disebut juga diri. Tapi diri ini diri bagian luar itu dia. Ya. Nah, badan kaitannya dengan jiwa tadi. Ya. Lalu kita punya sisi lain, akal. Nah, ini masih di luar semua nih. Jadi sisi manusia yang di luar itu ada badan dan nafsnya, jiwanya, lalu ada akalnya. Nah, ini bagian terluar manusia. Jadi kita ini bukan satu sisi, Bapak, ya. Dan yang kedua, kita mempunyai sisi lain. Apa sisi lain dari kita? Sisi batin. Tadi zahir. Yang batin itu adalah qalbu, lebih batin lagi namanya ruh. Nah, Imam Ghazali masih muter-muter kadang. Bagi beliau nafs itu disebut ruh juga, kolbu itu ruh juga, padahal bukan begitu. Ya, di zaman itu beliau baru bisa menjelaskan sedetail itu. Di zaman ini kita sudah bisa menjelaskan lebih detail dari Imam Ghazali. Ya, beliau bisa sampai ke sana udah keren ya. Kenapa? Karena ruh itu min amrillah, ruh itu amrullah. Ya. Urusan Allah, hembusan Allah. Maka ruh ini tidak mati. Kalau nafs, jiwa, mati deh. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, yang wafat, yang mati itu nafs apa ruh? Kullu nafsin itu. Tuh Mumtaz Pak. Kullu nafsin, setiap nafs. Gak ada ayatnya kullu ruhin. Cuma ulama sebelum kita
Sebagian mengartikan nafs itu ruh, itu kelirunya. Jadi ulama bisa keliru juga, tapi itu nggak apa-apa. Dulu bahasanya baru bisa sampai ke sana, gitu. Mereka itu membahasakan nafs itu jiwa, ruh itu inti dari jiwa. Padahal pembahasannya lebih dari itu. Jadi yang mati cuma nafs. An-nafs ini kadang punya karakter binatang, disebut dengan an-nafs al-ammarah. Insyaallah lah di Senin depan ya, saya bahas tentang tingkatan nafs berdasarkan kitab ini juga. Sampai nanti ada nafs mutmainnah. Nanti di atasnya ada lagi radiyah, mardiyah, kamilah. Di atasnya sebenarnya ada lagi, tapi kitab cuma 7 ya. Insyaallah bisa dibedain. Ya. Kalau kita kan kemarin yang kita mengkaji voice menghalau marah, menjelaskan marah. Ya. Dan dalam semua kasus ini kayaknya kita harus memang ya pasti ada ya sebenarnya. Kan berarti kita harus menghalaunya apakah dengan singkir itu? Penyakitnya jika dia di dalam diri, nodanya dihilangkan dengan zikrullah. Tapi paradigmanya harus dihilangkan dengan ilmu. Paradigmanya, orang hasad itu kan karena konsep berpikirnya nggak bener, nggak, cara benerinnya pakai ilmu, maka ada ilmunya. Tapi bekas yang ada di kolbu, kan dia setiap kali kita dosa itu kan ada hitam di kolbu, itu cara ngilanginnya apa? Zikrullah. Nah, guru-guru kita dulu ada yang pakai metode ngaji aja, ada yang pakai kolbu aja. Nah, yang pakai kolbu doang tuh orang-orang tarekat sufi itu, dizikir aja. Kalau berhasil baru hilang irinya. Tapi faktanya nggak juga, banyak orang tarekat hari ini iri-iri juga Pak. Contohnya ada rebutan jadi mursyid, rebutan jadi wakil talqin, gurunya meninggal rebutan siapa yang gantiin gurunya. Itu kan berarti belum beres di kolbunya. Kenapa? Karena baru di tataran zikir kolbu, belum sampai kepada paradigma. Paradigma itu yang membersihkan cuma ma'rifat ilmu. Nah ilmu itu nanti yang konsumsi ruh kita yang konsumsi. Kalau udah masuk ke dalam ruh, dia otomatis permanen. Pemahaman yang saya sebutkan ini, kalau yang konsumsi ruh Bapak, itu permanen langsung Pak. Nanti setiap kali ada orang mau kita hasad, nanti ditolak oleh ruh kita. Tapi kalau baru masuk di kolbu, zikirnya, kalau nggak zikir, hasad lagi. Nah ini kelemahannya. Jadi zikir-zikir tarekat sufi, itu masih punya kelemahan. Karena dia baru sampai pada tataran kolbu. Berarti ilmu ma'rifat itu ada yang dipegang oleh sufi, tarekat, ada yang dipegang oleh para wali-wali yang tinggi. Nah, mereka adanya di ilmu ma'rifat. Nah, Imam Ghazali yang megang itu salah satunya. Beliau sudah di atas itu semua. Maka beliau pangkat kewaliannya kan sudah sampai kutub namanya. Kutub ini sudah poros di zaman itu, ya. Nah, Imam Ghazali ini kalau ada persoalan kolbu, dia sudah bisa ngobatinnya baik dengan cara ma'rifat atau dengan cara zikrullah. Nah, zikrullah itu dia sebutkan di dalam kitab Kimya Us-Sa'adah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dua-duanya. Zikirnya, tapi tidak terlalu detail, yang paling banyak ilmunya. Maka beliau mengasih judul Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tapi orang terjebak dengan kulit-kulitnya. Yang dilihat hadisnya kok ada yang dhaif, gagal faham. Padahal maksud Imam Ghazali bukan itu. Maka di luar sana kalau ada orang mencoba mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin, itu karena dia gagal baca. Tujuan Imam Ghazali kan bukan untuk menampilkan ini hadis dhaif tidak dhaif. Itu ke ahli hadis. Imam Ghazali ngomong kolbu, maka kalau mau kritisi Imam Ghazali, kritisi konsep kolbunya. Mau dikritisi tentang hadisnya, nggak nyambung ya. Nah, ini di luar ini kita lihat banyak yang gagal faham, gagal fokus. Ya ini zaman banyak gagal faham Pak. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT. Cukup ya? Ada yang mau dibacain? Ada yang minta diajarin zikir bersih kolbu? Kalau ada ahli zikir di kampung yang nonton, ahli zikir bersanad ya, silakan belajar ke beliau. Gitu aja ya.
Jadi nggak mesti ke kita. Dan saya tidak mengizinkan ngambil zikir lewat YouTube, lewat Facebook. Bagi saya itu haram. Karena nanti dia nggak bisa bedain pengalaman ruhani dengan halu. Ntar kalau datang ke dokter kan jadi bingung. Kamu mendengarkan suara-suara nggak? Dia bingung tuh suara-suara apa itu. Kalau dia ahli zikir bersanad, dia bisa bedain. Ini namanya mukasyafat, penyingkapan kolbu. Ini namanya halu, ya, halusinasi. Itu beda, Pak. Dan kita sudah ketemu beberapa orang yang berzikir lewat YouTube. Kan di YouTube banyak ijazah-ijazah, nggak jelas sumbernya dari mana. Sekarang udah separuh-separuh gila. Ya, ada teman kita di Makassar kemarin ngabarin, dia ngambil ijazah-ijazah umum yang ada di YouTube. Gila Pak sekarang. Ya, tetangga saya juga tetangga teman kita yang ikut ngaji di Ribat juga cerita begitu. Iya nih, teman kita ngaji lewat YouTube, zikirnya diamalin. Udah gini aja, kalau belum ketemu guru zikir, gak usah zikir dulu deh, ngaji aja, ya, ngaji aja. Karena zikir itu wajib ada pembimbingnya. Orang manah aja ada pembimbingnya biar nggak salah panah. Zikir itu lebih dahsyat dari manah, Pak. Orang kesurupan cukup dibacain nama Allah di sini dia sembuh langsung. Itu kalau zikirnya oke di kolbunya. Kenapa ada orang meruqyah pakai baca Quran nggak sembuh-sembuh? Karena di kolbunya pembaca Quran ini belum masuk nama Allah dan kalam Allah itu. Tapi kalau kolbunya sudah masuk nama Allah, dia datang aja udah sembuh itu orang kadang. Kalau enggak juga ditepuk, kalau enggak ya diapain kayak gitu. Sembuh Pak biasanya. Kalau di kolbunya sudah masuk nama Allah. Nah kalau enggak nanti jadi aneh ya. Jadi tolong jangan belajar zikir lewat YouTube, lewat sosmed. Belajar zikir langsung ke ahli zikir. Karena zikir itu tempatnya di kolbu, harus datang ke ahli kolbu, bukan di kolbu YouTube. Itu gunung kalau hujan keluar Pak, air mata air muncul. Bahkan di musim kering pun masih bisa memancarkan air. Kita setiap hari ketemu masjid, ketemu pengajian, buka YouTube, ketemu pengajian, tapi kok hati tambah keras? Apa yang masalah di situ? Maka kalau ada bisikan dalam diri, belum tentu benar. Ini rumusnya. Bisa jadi dari syaitan, disebut was-was. Contoh, kita ketemu orang, terus dalam hati, alirannya beda nih, pasti sesat nih. Nah itu was-was itu Pak. Ya. Atau ketemu orang yang agak soleh-soleh dikit, kita bilang, wah kayaknya wali nih. Belum tentu juga tuh. Ya, bisa jadi was-was dua-duanya. Ada yang disebut ilham. Ilham ini dari malaikat. Kita kan taunya ilham dari Allah. Enggak, Imam Qushairi, imam ahli hadis dan ahli qalbu di zamannya mengatakan tidak semua ilham itu dari Allah. Tapi kalau orang ahli qalbu menyebut ilham, maknanya dari malaikat. Kalau dari Allah, namanya wahyu. Apalagi istilahnya? Kalau dari Allah bisa juga disebut muhaddas. Muhaddas itu untuk wali, wahyu untuk nabi. Jadi bapak-bapak ini, itu kalau baca kisah Imam Syafi'i itu dapat muhaddas. Beda dengan muhaddis. Muhaddis itu baca teks. Lalu muncul makna dalam pikirannya. Kalau muhaddas, nggak perlu baca teks, muncul makna dalam dirinya. Di dalam Al-Quran disebut ilmu laduni. Nabi mengatakan, jika ada di umatku yang begitu, Umarlah salah satu orangnya. Jadi Umar itu berpikir, coba kalau perempuan berjilbab ya. Turunlah ayat jilbab. Coba kalau begini, ada 3 ayat turun. Karena Umar lah yang bergumam. Jadi apakah duluan ke Umar atau ke Nabi? Kan Nabi yang dapat wahyu. Kenapa Umar yang berkomentar? Nah ini yang disebut muhaddas. Apa namanya? Muhaddas itu orang yang diajak berbicara oleh Allah, tapi dia bukan Nabi. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Utsman lagi duduk-duduk di rumahnya ada tamu. Tamunya habis jalalatan Pak di pasar. Lewat pasar, Suq Madinah. Pasar Madinah. Jalalatan itu mata orang. Sahabat Nabi, mata jalalatan, apalagi kita.
Ya, ngaku aja Pak, kita jelalatan semua ini. Ya. Ini mau sesoleh apa aja muka kita, pasti suka ngelihat yang bening-bening, cantik-cantik. Itu normal. Tapi kita diminta untuk di atas normal. Kalau salah, ngaku salah di hadapan Allah. Gitu. Akhirnya orang itu ditegur oleh Utsman. Aku melihat ada kegelapan di matamu, bekas dari mata jelalatan. Sahabatnya protes, mau bela diri dia. Apa kata dia? Wahai Utsman, apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Utsman? Tidak. Ini namanya firasat. Jadi firasat, khatir itu satu grup. Karena mereka terlatih kolbunya, bening jiwanya, maka apapun yang muncul ke dalam jiwanya biasanya benar. Jadi para sahabat itu selangkah lagi Nabi, tapi Allah tidak izinkan. Apa kata Allah kepada Nabi? Ya, dalam surah Al-Ahzab, ya, bahwa Nabi Muhammad disebut khatam. Apa arti khatam? Penutup. Maka Nabi mengikrar itu. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Gitu. Tapi apakah muhaddas masih ada? Ada. Sampai sekarang masih Pak. Kalau enggak kiamat dunia. Kalau tidak ada mereka, maka Islam ajarannya buntu, jadi kaku. Coba lihat hari ini. Jika Bapak, mohon maaf, Ibu, Saudara, Ikhwan Alfillah, menemukan belajar agama kok kaku, itu kolbunya sepi dari kalam-kalam Allah. Meskipun dia baca teks tertulis. Nabi itu sahlah, disebut dalam hadis Imam Tirmizi, sahlah. Orangnya easy going, longgar. Enggak kaku. Dan ini sudah sering kita ulang, dan saya ulang lagi. Seseorang bertanya kepada Al-Bara, wahai Bara, apakah wajah Rasulullah itu kaku seperti pedang, tajam, menyeramkan seperti senjata? Dan kita, ini mohon maaf, perwajahan Islam hari ini apa? Kaku, kejam, menyeramkan. Itu perwajahannya yang dibuat di media. Siapapun tokohnya. Sepakat atau tidak sepakat kita dengan aliran tokoh ini, dengan manhaj aliran politiknya, itu urusan kita. Tapi emang semuanya begitu. Apa kata Bara? Lah, wajahnya seperti rembulan. Bulan enak dilihat atau perih dilihat? Enak dilihat. Maka Nabi disebut Al-Badar. Ya, sang rembulan purnama. Bahasa makan Allah, Nabi itu ketika menyebutnya, para ulama pewaris para nabi, yang diwariskan bukan baca kitab. Karena Nabi tidak bisa baca kitab. Jadi kitab yang saya bawa ini bukan pencirian ulama, ingat. Pencirian ulama yang hakiki, kalbunya bisa koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah nggak nyebut orang ulama? Enggak. Jadi pakai kopiah begini, terus pakai gamis kayak saya, bisa jadi ulama? Belum tentu. Kolbunya muhdas atau tidak? Muhaddas atau tidak? Ya. Kolbunya pernah diajak bicara enggak oleh Allah? Dan dia merasakan kesadaran itu atau tidak? Para sahabat mereka terlatih. Terutama Ashabul Badar. Yang 313 orang itu. Makanya Nabi berani bersama mereka melawan kafir Quraisy. Kalau tidak ada bisikan itu, tidak ada power energi di luar batas manusia. Bayangkan Pak. Kafir Quraisy tangguh-tangguh, senjatanya cukup melawan 313 orang yang kafir 1000. Ini lagi puasa, tanggal 17 Ramadan harus berhadapan sama orang yang tidak puasa. Logika bodoh kita mengatakan gak mungkin menang. Tapi logika muhaddatsun, logika orang-orang yang kolbunya bisa koneksi dengan Allah, tidak, beda. Ini yang disebut al-hisab al-ilahi. Jadi penghitungan Allah itu beda, bukan hitung orang. Gitu. Maka ini kabar baik plus kabar buruk. Kenapa kita sebut kabar baik? Ternyata kita nggak usah takut meskipun kita sedikit. Tapi kabar buruknya, ya kita sedikit Pak. Gimana, siap nggak? Yang muda-muda nih ya, kalau umurnya panjang ntar nih. Siap nggak? Antum sedikit berhadapan dengan yang banyak.
Sama-sama pakaian Islam. Sama-sama berserban nanti itu. Satu mengkafirkan, satu enggak. Nah, antum tahu siapa yang saya sebut? Maka siapa nanti yang akan menjadi ashabul badar? Yang hatinya penuh dengan rahmat Allah. Siapa nanti yang disebut musuhnya Islam tapi dari dalam? Yang di dalam kolbunya ada kebencian bahkan kepada orang yang baca la ilaha illallah. Hati-hati, ini saya udah kabar-kabarin begini udah lama. Dan ini akan muncul, Pak. Cuma karena perbedaan politik orang nanti bisa bersimbah darah. Sekarang baru pakai mulut, verbal dan tulisan. Tinggal lihat saja nanti. Kita nggak mau mendahului takdir. Kita tunggu saja takdirnya. Dan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat Nabi dibunuh oleh Khawarij. Khawarij ini berserban, Pak. Khawarij itu baca Quran, baca sunnah. Tapi dia mengkafirkan sesaudara muslim. Hati-hati. Siapapun yang mengkafirkan sesama muslim, maka dia musuh kita. Dia musuh kita. Apa kata Nabi? فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Kalau ketemu mereka, فَاقْتُلُوهُمْ. Faktuluhum saya bingung menerjemahkannya. Yang pintar bahasa Arab, coba terjemahkan itu. Faktul, apa dia? Uktulu. Bunuh mereka. Kok lebih sadis? Kenapa? Karena mereka jika dibiarkan lebih sadis membunuh kita. Maka bunuh di situ. Ini disebut hadisul qadha. Hadis mahkamah pengadilan. Yang boleh memutuskan bunuh cuma orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi kita nggak boleh main bunuh-bunuh, Pak. Ya, baik. Kita masuk ke Al-Warid. Kita tinggalkan hiruk-pikuk di luar. Mungkin Bapak ini sama yang di sampingnya beda aliran politik. Nah, lupakan dulu itu. Ya, lupa cara sholatnya satu kunut nggak kunut, udah lupain dulu. Ya. Sekarang kita lihat Al-Warid. Apa yang disebut warid? Warid ini berarti ma yaridu alal qulub minal khawatir al-mahmudah. Jika ada yang terbersit dalam pikiran, masuk. Lalu ada yang positif di dalamnya. Inilah yang disebut dengan warid. Tetapi warid ini lebih umum. Kadang-kadang tidak ada kalam di situ. Kita baca istighfar, tiba-tiba air mata meleleh. Bapak ibu ini pengen sholat khusyuk. Bertahun-tahun cari sholat khusyuk. Di saat lupa pengen sholat khusyuk, tiba-tiba tersentuh oleh takbirnya imam atau takbirnya seseorang. Atau tersentuh dengan kalimat yang dibaca sendiri. Tadinya lupa, pengen sholat khusyuk. Setelah mencari, datanglah warid itu tanpa dikehendaki. Suatu kali ada seorang yang rindu kepada Rasulullah. Ya, orangnya masih hidup. Rindu Rasulullah dan dia dapat hadis. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku menjawab salamnya. Ini yang disebut al-hayatu ba'dal maut. Nabi hidup setelah mati. Percaya, Pak? Yang ngomong Nabi. Ya? Yang ngomong Nabi, percaya? Ini yang disebut oleh